Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman atau referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, bagi pembaca dan pihak berkepentingan lain, diharapkan penelitian ini bisa menambah akuntansi. Recording in progress. Sorry, saya lanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Yang laptop yang itu dimatiin aja kameranya biar sinyalnya lebih stabil. Silakan lanjutkan, Shirley. Ini Shirley ada ngomong atau enggak ya? Soalnya mic-nya mati. Tes. Oke, saya lanjutkan. Yang teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku stakeholder. Teori ini juga menjelaskan bahwa kesuksesan atau hidup matinya perusahaan bergantung kepada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para stakeholder. Jika mampu, perusahaan akan meraih dukungan dari stakeholder secara berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar serta pertumbuhan penjualan yang akan diikuti pula oleh pertumbuhan laba. Kemudian, teori kedua, yaitu teori keagenan. Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dan agen, yaitu manajemen yang mengelola perusahaan. Teori agensi ini diasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Masalah dapat timbul apabila agen lebih mengetahui tentang kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal. Pengelola berkesempatan untuk menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Kemudian, ada teori akuntansi positif, yaitu teori yang memprediksi tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Teori ini
mengemukakan bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh keinginan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimalkan resiko book tax difference yang dapat mempengaruhi laba di masa yang akan datang. eh Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran penelitian saya yang menghasilkan hipotesis berikut. Pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, net profit margin, current ratio, book difference, beda permanen, dan beda temporer, semuanya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian, penelitian saya dilakukan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 22. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023. Populasi penelitiannya ini yaitu seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sampai 2022 yaitu sebanyak 83 perusahaan. Kemudian metode pengambilan sampel, di sini saya menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang saya gunakan yaitu menjadi 44 perusahaan. Jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari masing-masing perusahaan, dan data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui link www.idx.co.id. Kemudian selanjutnya, operasional variabel. Di sini rumus-rumus yang saya gunakan yaitu bisa dilihat pada slide PowerPoint ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji normalitas, multikoloneritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun, pengujian menggunakan SPSS ini menghasilkan data yang tidak normal, sehingga dialihkan menggunakan Smart PLS dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, outer model, inner model, dan uji hipotesis. Kemudian di sini saya tampilkan hasil uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Bisa kita lihat pada grafik sebelah kiri, itu grafik normal p-plot menunjukkan bahwa titik-titik berada jauh dari garis diagonal. Eh, Berarti dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov. Di sini menunjukkan nilai signifikan itu 0,000, di mana normalnya itu berada di atas 0,50, sehingga dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolonialitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIV di bawah 10 dan nilai toleransi di bawah 0, di, di atas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen itu tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian hasil uji heteroskedastisitas, di sini semua variabel menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Dan kesimpulan terdapat heteroskedastisitas pada semua variabel independen. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi di sini menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu sebesar 0,001 yang berarti lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat autokorelasi.
Kemudian karena data yang dihasilkan tidak normal, jadi saya lanjut ke aplikasi Smart PLS. Di sini sebelah kiri ada hasil uji hipotesis dengan nilai alfa sebesar 0,05 dan dihasilkan nilai T-tabel sebesar 1,971. Dari semua variabel, hanya variabel ukuran perusahaan yang nilai T-values-nya lebih besar daripada T-tabel, yaitu sebesar 2,665. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dikarenakan variabel lainnya memiliki nilai T-value di bawah 1,971, maka disimpulkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Kemudian, selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Eh, variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, book tax difference, beda temporer dan beda permanen, memiliki nilai standarized coefficient positif. Jadi, didapatkan kesimpulan bahwa arahnya itu positif. Sedangkan net profit margin, nilai standarized coefficient-nya itu negatif, jadi bisa disimpulkan arah hasilnya itu negatif. Kemudian, uji validitas konvergen menggunakan outer model. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai outer loading semua variabel itu berada di atas 0,5, sehingga di indikator dianggap valid. Kemudian, uji koefisien determinasi menggunakan inner model. Untuk regresi dengan model satu itu nilai R-square adjusted-nya itu 0,01, 0,081, yaitu sebesar 8,1%. Yang berarti bahwa 91,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan untuk model 2 itu memiliki nilai R-square adjusted 0,068 atau sebesar 6,8%. Sehingga 93,2%-nya lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian uji predictive relevance menggunakan inner model. Untuk yang model satu nilainya minus 0,161 yang berarti di bawah 0. Dapat disimpulkan tidak memiliki nilai observasi yang baik. Kemudian pada model 2 nilainya itu sebesar minus 0,263, lebih kecil daripada 0 pula. Disimpulkan maka tidak memiliki nilai observasi yang baik. Kemudian kesimpulan penelitian ini untuk variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, likuiditas, book tax difference, beda temporal dan beda permanen, itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan variabel ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya untuk keterbatasan dan saran. Keterbatasan em, penelitian ini yang sebelumnya dirancang menggunakan SPSS, namun karena hasilnya tidak normal, jadi dialihkan menggunakan aplikasi Smart PLS. Kemudian untuk saran, yang pertama bagi perusahaan, untuk perusahaan yang kinerjanya cukup baik, sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Sedangkan bagi perusahaan yang kinerjanya kurang baik, harus ditingkatkan kembali agar tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya dapat tercapai. Kemudian yang kedua bagi investor. Bagi investor, sebelum hendak menginvestasikan modalnya ke dalam suatu perusahaan, sebaiknya meneliti dan menganalisis terlebih dahulu kinerja dan data finansial perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, bagi kontribusi kebijakan, yaitu bursa efek, diharapkan bisa lebih melengkapi informasi-informasi maupun laporan keuangan perusahaan yang terdaftar. Kemudian yang keempat, itu bagi akademisi, diharapkan bisa memperluas populasi dan sampel agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Mungkin sekian penjelasan presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau saran atau masukan? Terima kasih. Terima kasih, Sirne. Kamu presentasinya 15 menit lebih dikit. Jadi bagian teori
Singkat aja, nggak usah sepanjang yang tadi ya. Mm-mm. Iya, kok. Bagian pembahasan yang uji hipotesis, langsung aja dibilang pengaruhnya positif dan tidak signifikan, pengaruhnya negatif atau gimana ya. Jadi langsung aja, tidak perlu lama-lama. Oke, kok. Ya, Mm-mm. ada yang mau kamu tanyakan? Kayaknya nggak ada, belum ada sih, kok. Ya, oke. Jadi kita tanya jawab ya. Oke. Ya, udah siap untuk nangis besok? Siap, kok. Nggak lah, nggak bakal nangis kok. Rencananya besok mau bikin Steffi nangis. Jangan gitu lah, kok. Oke, bagian uji hipotesis ya. Cukup menarik, hanya satu yang berpengaruh ya. Bisa dijelaskan kenapa Iya. begitu? Eh, em, Ya, gimana Shirley? Jangan lama-lama jawabnya. di bagian uji apa cuma satu yang berpengaruh karena memang dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa satu variabel aja kok yang berpengaruh. Nggak boleh jawab begitu, itu salah. Yang Jadi kok ditanya, kalau yang ditanya pertanyaan statistik, jawabannya pakai statistik. Yang pertanyaan saya barusan itu bukan statistik, jadi jangan jawab pakai statistik. mm, Berikan jadi argumen, harus jangan terlalu lama. karena angka dari laporan keuangan perusahaan itu masih ada yang negatif, jadinya masih naik turun gitu kok, jadinya mungkin nggak berpengaruh jadinya. Jangan pakai kata mungkin dalam menjawab. Yang kedua, jawaban Shirley masih kurang tepat. Hmm. Kita ganti pertanyaan lain. Variabel mana yang paling tidak signifikan? Variabel yang paling nggak signifikan Jangan terlalu itu lama dilihat berpikir. dari nilai p-values-nya ya kok. P-values. Ya, terus Kalau yang paling kecil angkanya itu kalau yang paling tidak signifikan, P-values-nya ambil yang paling besar.
Oh, atau yang paling yang T besar. hitungnya paling kecil. Dia terbalik. Berarti yang paling besar itu beda permanen kok. Nah, bisa dijelaskan kenapa itu alasannya? Sorry, kenapa itu yang paling tidak berpengaruh? Alasan secara logika atau secara statistik kok? Secara logika, secara ilmu akuntansinya gimana? Hmm, tapi kok untuk beda temporer sama beda permanen ini kan dia dari variabel book text difference gitu kan. Itu Mm-mm. bisa dibilang yang paling tidak berpengaruh ya kok. Ya bisa aja, paling Kalau tidak misalnya dari lima, berpengaruh. kalau misalnya dari Bisa. 5 variabel itu, yang paling nggak berpengaruh karena rasio sih kok. Oh, karena rasio. Karena dia yang paling Iya. kecil nilai T hitungnya ya. Iya. Kalau beda Nah, temporer sama permanen kan masih pembagian dari BTD ini. oh, sorry, kalau kamu pakai model yang kedua, ya bisa aja. Beda permanen atau beda temporer yang jadi paling kecil. Gak apa-apa. Apapun Oh. itu, yang saya butuhkan adalah argumennya. Kenapa itu yang paling tidak signifikan ya? Hmm. Hmm. Hasil penelitian Shirley sejalan nggak dengan fenomena? Hmm. Tidak sejalan. Bisa dijelaskan alasannya apa? Hasil penelitian saya nggak sejalan sama fenomena. Karena eh karena variasi data yang saya gunakan tidak cukup cukup banyak kok. Sehingga hasilnya belum belum cukup untuk memvalidasi fenomena. Itu jawaban secara metodologi, tapi jawaban secara ilmu akuntansinya gimana? Karena fenomena saya itu kan eh, nilai PDB yang masih naik turun ya kok. Jadi belum sejalan karena Oke, Shirley, coba harusnya dengarkan, coba dengarkan penjelasan saya dulu ya. ya Hasil penelitian Shirley menunjukkan banyak yang tidak signifikan. mm-mm. Kalau variabel X banyak yang tidak signifikan, maka dampaknya ke Y gimana? Y-nya tidak bisa bergerak secara besar ya. Kalau variabel Y I- tidak bergerak secara besar, sementara fenomena kita bergerak fluktuatif, berarti itu tidak sejalan namanya. Sudah paham alur logikanya, Firly? Berarti kalau misalnya hasil oh boleh tolong ulang kok. Hah? Apa? Boleh tolong ulang kesimpulannya tadi kok. Gimana?
Hasil penelitian banyak yang tidak signifikan. Heeh. Berarti variabel X tidak mampu memberikan banyak perubahan ke variabel Y. Variabel Memberikan Y fenomenanya apa? yang tadi kok produk domestik brutonya masih naik. Naik turun. Iya, masih cenderung fluktuatif. Cenderung fluktuatif. Sementara variabel X yang sudah kamu gunakan tidak bisa memberikan perubahan besar pada variabel Y. Ya berarti tidak sejalan logikanya. Oke. Kok. Dari pertanyaan lain, yang 15 soal udah saya kirim tuh, ada yang tidak bisa dijawab nggak? Hmm, saya baru jawab beberapa sih tadi kok. Yang sudah terjawab Kontribusi ada kesulitan? nggak ada. Yang belum terjawab ini yang Apa yang belum terjawab? mau saya tanya. Kontribusi penelitian yang paling dominan kemana? Penelitian kamu hasilnya banyak yang tidak signifikan. Berarti lebih cocoknya ke akademisi. Akademisi. Kemudian, jika hipotesis Anda ada arah, kenapa harus pakai arah tersebut? Jika hipotesis Anda tidak ada arah, kenapa tidak mau pakai arah? Ya, jadi kan PCR kan. Iya, kok positif negatif. Kenapa Shirley menetapkan positif dan negatif saat bikin hipotesis? Hmm, karena di sini saya menetapkan penelitian saya menggunakan satu arah, kok. Jadi ada positif sama negatifnya. Jawabannya kurang memuaskan. Agar lebih jelas kok arahnya positif atau negatif. Nah, enggak itu jawabannya. Kemudian, kenapa variabel X atau Y harus diukur dengan cara yang Anda tulis di rasionalisasi variabel? Karena mengacu pada penelitian terdahulu, banyak peneliti yang menggunakan pengukuran ini sebagai pengukuran untuk variabel yang kamu pakai. Hmm, Ada pertanyaan apa lagi, Shirley? eh, apakah hasil penelitian sejalan atau tidak sejalan dengan teori? Tidak sejalan. Iya, tidak sejalan. Karena banyak yang hasilnya tidak signifikan. Misalnya, book text difference itu Shirley pakai teori apa ya? Apa kok? Teori yang book text difference itu Shirley pakai teori apa di bab 2 itu kaitannya? Teori keagenan sama teori akuntansi positif. Ya udah, berarti itulah tidak sejalan dengan dua teori tersebut. Lalu Karena jelaskan tidak alasannya. berpengaruh.
Ketika ditanya berpengaruh, sejalan atau apa, sertakan langsung argumennya. Oke kok. Ini udah mau 1 menit lagi habis ini. Ini saya tutup Hmm, dulu ya. Nanti saya kirimkan link baru ya. Tunggu agak 10 oke menit. kok.